Alat yang pertama adalah labu Erlenmeyer. Fungsi dari labu Erlenmeyer adalah tempat titrasi pada saat proses titrasi. Kedua ada labu takar. Fungsi dari labu takar adalah mengukur larutan secara spesifik. Yang ketiga ada tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi adalah tempat mereaksikan larutan. Yang keempat ada gelas kimia. Fungsi dari gelas kimia adalah tempat melarutkan bahan kimia atau wadah penyimpan larutan. Yang kelima ada pipet tetes. Fungsi dari pipet tetes adalah untuk memindahkan larutan dalam jumlah kecil. Yang keenam ada pipet volume atau pipet gondok. Fungsi dari pipet volume atau pipet gondok di sini adalah untuk mengambil larutan dengan volume tertentu yang menggunakan kelitian tinggi. Yang ketujuh ada botol semprot. Botol semprot di sini digunakan untuk menyimpan Aquades. Yang kedelapan ada buret. Buret di sini digunakan untuk proses titrasi. Yang kesembilan ada cawan porselen atau cawan penguap. Fungsi dari cawan porselen atau cawan penguap adalah tempat wadah suatu zat. Yang 10 adalah alat lumpang atau alu, biasa disebut dengan mortir dan stamper. Fungsi dari alat lumpang dan alu atau mortir dan stamper ini adalah menumbuk zat padat menjadi serbuk yang lebih baik. Yang ke-11 ada spatula. Fungsi dari spatula di sini adalah untuk mengambil bahan padat. Yang ke-12 ada termometer. Fungsi dari termometer adalah untuk mengukur suhu atau perubahan suhu. Yang ke-13 adalah corong. Fungsi dari corong adalah untuk memasukkan atau memindahkan zat dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ke-14 ada bunsen. Fungsi dari bunsen adalah untuk memanaskan larutan. Yang ke-15 adalah kaki tiga. Fungsi dari kaki tiga adalah penyangga pembakaran spiritus. Alat yang ke-16 adalah rak tabung reaksi. Fungsi dari rak tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi. Alat yang ke-17 adalah penjepit. Fungsi penjepit tabung reaksi adalah menjepit tabung reaksi pada saat proses titrasi. Pembahasan tentang hasil percobaan pengenalan alat-alat laboratorium. Tujuannya adalah agar setiap praktikan mampu mengenal, memahami fungsi, cara penggunaan, serta perbedaan berbagai alat yang ada di laboratorium berdasarkan kemampuan yang dimiliki alat untuk mendukung berbagai proses yang dilakukan dalam percobaan kimia. Alat-alat pemanas terdiri atas pembakar gas, pembakar spiritus, pemanas mantel, kompor listrik, kaki tiga, kasa, gelas beker, tabung reaksi, labu didih, dan penjepit. Untuk alat-alat penimbangan terdiri atas labu ukur, labu Erlenmeyer, pipet gondok, gelas beker, dan terakhir untuk alat titrasi terdiri atas statif, buret, labu ukur, Erlenmeyer, dan corong. Terdapat dua kelompok alat-alat ukur yang digunakan pada analisa kuantitatif, yaitu alat-alat yang teliti dan alat-alat yang tidak teliti. Untuk alat-alat yang teliti atau kuantitatif terdiri atas buret, labu ukur, pipet, sedangkan alat-alat yang tidak teliti atau kualitatif terdiri dari gelas ukur, Erlenmeyer, dan lainnya. Peralatan non-gelas. Alat non-gelas yang ada di laboratorium adalah rak tabung reaksi terbuat dari kayu dengan lubang seukuran tabung reaksi. Berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung. Cara menggunakannya yaitu letakkan tabung reaksi ke lubang-lubang yang ada dalam rak tabung reaksi. Kaki tiga adalah besi penyangga ring berfungsi untuk menahan kawat kasa dalam pemanasan.
Cara menggunakannya yaitu diletakkan di antara bunsen dan kawat kasa. Kawat kasa yang dilapisi dengan asbes berfungsi sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembatas. Letakkan kawat kasa di atas bunsen dengan disangga kaki 3. Lalu diletakkan alat gelas yang terdapat larutan yang akan dipanaskan. Spatula berupa sendok panjang dengan ujung atasnya datar, terbuat dari stainless steel atau aluminium, berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan dan dipakai untuk mengaduk larutan. Oven untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan yang ada dalam keadaan basah. Hot plate untuk memanaskan larutan, biasanya untuk larutan yang mudah terbakar. Dan yang terakhir ada timbangan analitis sebagai tempat untuk menimbang zat-zat yang akan ditimbang dalam skala kecil. Gelas. Alat gelas yang ada di laboratorium adalah gelas beker. Gelas beker berfungsi sebagai tempat larutan dan dipakai juga pada saat pemanasan larutan dan penguapan pelarut untuk memekatkan. Selain gelas beker, ada suatu alat yang bernama gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Gelas ini berskala dan bermacam ukuran. Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah alat yang dipakai sebagai tempat zat-zat dititrasi dan dipakai juga untuk memanaskan larutan. Setelah cairan diisi ke Erlenmeyer, Erlenmeyer digoyang-goyangkan agar larutan tercampur sampai titik akhir tercapai. Pipet gondok. Pipet gondok sebagai alat pengambil larutan terbuat dari gelas dan bagian tengahnya membesar serta ujungnya meruncing. Pipet gondok dapat mengambil larutan tertentu dengan volume yang tepat. Pipet gondok mempunyai skala 25 mili dan batas tera menggunakan bola hisap. Buret. Buret adalah alat yang digunakan pada saat proses titrasi. Zat yang digunakan untuk penitrasi ditempatkan pada buret. Tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksi suatu zat. Kaca arloji, alat yang terbuat dari kaca bening, terdiri dari berbagai ukuran diameter. Kaca arloji berfungsi untuk mengeringkan padatan dalam desikator sebagai tempat saat menimbang bahan kimia dan sebagai penutup gelas kimia saat memanaskan sampel. Pertama yang harus dilakukan adalah penimbangan NaCl padat. Hal pertama yang harus Anda siapkan yaitu NaCl pastinya. Lalu, hidupkan raca analitik dan tempatkan gelas arloji pada timbangan. Lalu Anda dapat mengkalibrasikan timbangan sampai monitor menunjukkan angka 0. Langkah selanjutnya, ambil sedikit demi sedikit padatan NaCl menggunakan spatula. Kemudian, timbang NaCl sebanyak 0,29 gram. Lalu jika sudah, bersihkan timbangan apabila ada bahan yang tercecer. Hal yang terakhir dilakukan adalah matikan timbangan analitik apabila telah selesai digunakan. Kedua dari cara kerja adalah pembuatan larutan NaCl. Pertama yang harus Anda siapkan adalah larutan NaCl sebanyak 0,29 gram. Lalu, Anda dapat masukkan padatan NaCl dalam gelas kimia, kemudian campurkan dengan sedikit aquades. Aduk hingga larut sempurna. Lalu, masukkan larutan NaCl ke dalam labu takar 50 ml secara perlahan-lahan. Tambahkan aquades melalui dinding labu takar sampai tanda batas dengan meniskus cekung. Yang terakhir, tutup labu takar dan kocok-kocok agar larutan homogen. Ketiga yaitu adalah pengenceran larutan HCl 0,1 m. Yang harus Anda siapkan pertama adalah larutan HCl 0,1 m. Lalu, langkah selanjutnya, ambil larutan sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet gondok. Lalu, masukkan ke dalam labu takar 50 ml, tambahkan aquades,
sampai tanda batas labu takar. Jika sudah, larutan tersebut diencerkan dengan cara labu takar dikocok-kocok sampai tercampur homogen dalam cara kerja, yaitu pembacaan titrasi. Hal pertama yang dilakukan pada pembacaan titrasi adalah siapkan buret yang telah dibilas dengan larutan KMN04. Lalu, masukkan secara perlahan larutan KMN04 ke dalam buret menggunakan corong. Selanjutnya, pembacaan larutan berwarna dilakukan dengan mengamati meniskus atas pada angka yang tertera pada buret. Kemudian larutan KMN04 dikeluarkan dari buret dengan memutar klep perlahan dan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Selanjutnya, buret dibilas dan gelas Erlenmeyer dibilas menggunakan aquades. Langkah selanjutnya adalah aquades dimasukkan ke dalam buret dengan corong. Apabila titran larutan petrasi tidak berwarna, maka membacanya dengan dilihat meniskus bawah. Hal selanjutnya dan yang terakhir yaitu buret dan gelas Erlenmeyer dibilas kembali dan dicuci hingga bersih. Yang terakhir yang dilakukan adalah penyaringan larutan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah potong kertas saring berbentuk bulat. Lalu, kertas saring dilipat menjadi 1/4 lingkaran, kemudian dilipat lagi menjadi 2. Selanjutnya, 3 kali, kertas saring diletakkan di dalam mulut corong. Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah basahi pinggir-pinggir kertas saring di dalam mulut corong dengan aquades agar kertas saring melekat pada dinding corong. Kemudian, Anda dapat menuangkan larutan CaC03 yang telah tercampur dengan aquades. Selanjutnya, melalui corong yang sudah dilapisi oleh kertas saring, amati endapan di kertas saring, lalu ambil endapan dengan spatula.